Anak-anak adalah pemilik masa depan. Gereja membutuhkan kader-kader pelayanan gereja, juga termasuk pelayanan liturgi dan musik liturgi. Maka perlu anak-anak dihimpun untuk dididik agar siap untuk mengisi kegiatan-kegiatan gereja. Maka paguyuban Asensio itu tugasnya mempersiapkan anak-anak dan remaja untuk menjadi pemusik gereja, pemusik liturgi yang meliputi menjadi penyanyi, menjadi pemazmur, menjadi organis, dan dirigen. Dalam proses pendidikan, di samping mendidik liturgi, juga mendidik iman mereka yang berdasarkan kitab suci dan ajaran gereja. Mereka secara rutin di samping belajar musik juga diajak untuk mengadakan pendalaman iman agar mereka semakin mencintai Tuhan dan gerejanya. Secara rutin pula mereka mendapat tugas pelayanan di dalam perayaan Ekaristi mingguan.
Semula Asensio hanya menerima anak-anak sekolah dasar, tetapi berhubung dengan kerasanya anak-anak di Asensio, mereka mau melanjutkan bahkan sampai menjadi mahasiswa. Ada yang masuk dari awal SD sampai menjadi mahasiswi semester ke-7 atau ke-8. Bahkan sekarang anak-anak TK atau pra-TK pun kami terima meskipun mereka belum bisa membaca atau karena mereka seringkali hanya menikmati suasana sambil lari-lari atau keliling-keliling. Bagi kami tidak keberatan, karena dengan tidak langsung mereka mendengar nyanyian-nyanyian yang nantinya akan disukai juga oleh anak-anak itu. Buktinya anak yang seperti itu ada yang sekarang menjadi organis yang baik, menjadi penyanyi yang baik, menjadi dirigent yang baik. Sampai sekarang umat selalu mendukung kegiatan ini, sehingga kerap kali baik paduan suara maupun organis dari Asensio mendapat panggilan untuk melayani Ekaristi di paroki-paroki baik di dalam Keuskupan Agung Jakarta maupun di luar Keuskupan Agung tersebut. Kita tidak pilih-pilih anak apa bisa menyanyi atau tidak. Mereka ikut latihan meskipun suaranya belum terbentuk. Ada anak yang mula-mula tidak bisa mendengarkan atau menyanyikan not dengan tepat, tetapi setelah beberapa waktu mereka justru belajar organ dan menjadi organis, belajar menyanyi menjadi solis mazmur, dan bisa menyanyi di dalam kor. Anak-anak yang sudah melebihi SD, mereka biasanya sudah lebih pandai
dan diserai tugas untuk membimbing adik-adiknya. Di dalam paduan suara, suara dibagi 3 atau 2 atau bahkan 4. Sebelum latihan bersama, mereka dibagi per suara dan dilatih oleh senior-senior dari mereka yang dianggap paling mampu. Dengan demikian mereka dididik untuk menjadi guru atau pembimbing. Materi yang dinyanyikan oleh anak-anak bukan hanya musik yang mudah-mudah, bahkan musik yang sangat sulit untuk orang dewasa pun mereka bisa menanganinya. Dengan terus-menerus membentuk suara dan melatih suara, akhirnya anak-anak mampu untuk menyanyikan materi-materi yang sulit. Bahkan untuk orang tua pun sulit. Juga menyanyikan nyanyian-nyanyian klasik yang berbahasa asing karangan Mozart, Schubert. Mereka berhasil sehingga akhirnya kami pernah mengeluarkan kaset-kaset yang berisi nyanyian klasik tersebut. Kami akan memberikan contoh lagu-lagu yang ada di kaset dari anak-anak Asensi tersebut. Ave Maria Schubert, Ave Verum dari Mozart, Bist du bei mir karangan Johann Sebastian Bach, Gott ist mein Hirte yang juga sulit dan panjang, Anima Nostra karangan Michael Haydn. Juga diajarkan nyanyian-nyanyian Gregorian yang sangat sulit di dalam mengatur pernapasan yang panjang-panjang itu. Ada pertanyaan, apakah dengan menyajikan lagu-lagu
yang sulit itu tidak mengganggu sifat umur, sifat anak-anak maupun sifat remaja. Kami melihat sendiri bahwa mereka di samping melakukan hal yang serius juga masih melihat kekanak-kanakan mereka, keakraban mereka di dalam pergaulan sehari-hari. Mereka senang. Seandainya tidak cocok untuk mereka, tentu mereka akan bosan untuk masuk di dalam paduan suara itu. Bagaimana kami memulai mendirikan paduan suara Asensio? Semula kami umumkan di mimbar gereja paroki Santo Fransiskus Saverius Tanjung Priok agar anak-anak yang berminat untuk menjadi anggota paduan suara supaya mendaftarkan. Pada permulaan kami mendapat 40 anak yang nantinya akan disebut nenek moyang Asensio. Kami mengadakan latihan rutin sejak permulaan sampai sekarang masih, yaitu hari Rabu jam 4 sampai jam 6 dan hari Sabtu dengan jam yang kurang lebih sama. Yang datang rata-rata antara 30 sampai 50 anak. Beberapa tahun kemudian kami mendapat sumbangan orgel gereja dengan pedal 2 kaki. Maka pada tahun itulah kami memulai mengajarkan orgel gereja kepada anak-anak. Kami senang bahwa mereka sangat berminat, sehingga akhirnya dari mereka itu banyak yang menjadi organis gereja. Mereka berhasil memainkan karangan-karangan yang sulit seperti Toccata Inde karangan Bach, Preludium dan Fuga dari pengarang yang sama yang cukup sulit dengan kedua tangan dan kedua kakinya. Dari para organis itu, setelah tamat dari Asensio, mereka kerap kali dipanggil untuk mengiringi kur-kur yang akan konser. Mereka juga ada yang diterima menjadi organis gereja di Prancis, di Amerika, dan juga di lain tempat.
mengenai mengapa kor itu disebut Asensio, yang berarti kenaikan. Setelah dilatih sejak awal tahun 1978, akhirnya mereka berhasil menyanyikan lagu-lagu misa untuk hari kenaikan Tuhan pada tanggal 4 Mei 1978. Hari pementasan pertama itulah yang akan kami tandai dengan nama kor itu, Asensio. Di samping dididik musik, juga dididik dalam hal keimanan. Di antara mereka juga ada yang masuk seminari dan berhasil sampai menjadi pastor, menerima tahbisan. Juga ada yang menjadi biarawati. Tidak berarti karena itu disebabkan oleh Asensio, tetapi ini hanya menunjukkan bahwa mereka tidak terhalang imannya untuk menerima panggilan itu meskipun mereka sibuk di dalam musik. Juga mempunyai kesibukan untuk mengajar para novis dan postulan di Bogor, dan itulah yang telah kami lakukan. Maka semua ini saya anggap kegembiraan yang besar, bukan karena prestasi, tetapi karena anugerah Tuhan yang selalu memberi kami hiburan-hiburan dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Pengalaman yang paling berkesan bagi kami ialah bahwa anak-anak Asensio yang rata-rata masih di bawah SMA diminta untuk menjadi organis yang mengiringi misa atau perayaan Ekaristi di Senayan yang dipersembahkan oleh Sri Paus pada waktu beliau datang di Indonesia. Sesudah 25 tahun berdirinya Asensio ini, kami merasakan bahwa kami telah mempunyai banyak saudara dan teman di paroki-paroki lain, yaitu di Durensawit, di Cililitan, dan di paroki Kampung Sawah. Mereka latihan setiap hari Rabu di Priok, tapi juga latihan di paroki masing-masing. Mereka menggunakan nama yang sama agar mereka bisa bersama-sama, bisa tukar-menukar penyanyi dari paroki ke paroki.
Di samping itu, kami juga mempunyai alumni-alumni atau juga anggota-anggota organis yang mengajar di katedral untuk mereka yang tidak sempat ikut paduan suara Asensio. Yang 8 itu angka 8 itu berarti not yang biasa. Kalau yang 4, 2 itu oktavnya atau satuannya. Setan 8 ini yang pokok. Tapi kalau ditambah dengan queen, kalau ditambah yang lain, tambah lagi. Jadi ini warna suara yang agak-agak bukan ya ini 3 warna suara yang paling besar adalah subas 16. Oke, bisa mendengar? Jadi keluar di kupas atau tutup-tutupin dengan selotip pun masih membuka suara. Seandainya terpaksa sekali kalau sekarang menurutnya terlalu tinggi, kasih selotip atau ditambah pakai lem. Jadi ini bukan mekanisme. Kasarannya, tapi kalau tukang mungkin lebih rapi lagi. Kalau saya pakai pressure ya boleh. Kami mengadakan paduan suara ini tidak dengan syarat keuangan. Mereka tidak ditarik apapun juga. Kami hanya ingin memberikan apa yang kami mampu memberikan. Maka harapan kami dengan ini, para alumni yang telah mendapat sesuatu dengan cuma-cuma, mereka juga menjadi orang-orang yang murah hati, mau memberikan kemampuannya kepada sesamanya dengan cuma-cuma pula, agar supaya dengan demikian makin berkembanglah musik nyanyian gereja ini. Kami juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada orang tua yang ikut membimbing anak-anaknya, mendukung dan mendorong untuk masuk Asensio karena menghargai apa yang dilakukan di dalam paduan suara Asensio tersebut. Semoga banyak orang tua yang seperti itu, yang tidak lupa menghargai kegiatan-kegiatan gereja karena kesibukan-kesibukan sehari-hari. Malah anggota PT itu non-profit. Malah ada anggota PT yang menyumbang saya untuk ini. Jadi memang ini baru percobaan. Tapi nanti kalau sudah mulai komersial, bakal lipat lah foto-fotonya. Ya, baik. Terima kasih. Hadir